Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bina Iman di bulan ini masih bertemakan tentang keluarga, yang saya ambil dengan satu judul, yaitu keluarga yang melayani. Saya ambil dari Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, keluarga adalah lembaga terkecil untuk kita membentuk satu komunitas yang melayani Tuhan. Komunitas yang boleh berdampak di lingkungan di mana kita berada. Keluarga dibentuk oleh Tuhan untuk kita saling melayani, saling berkomunikasi, sehingga kita perlu melibatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebelum kita melayani Tuhan, kita harus memiliki satu hubungan pribadi dengan Tuhan, dan itu dimulai dari keluarga kita. Apa artinya melayani? Tetapi kalau keluarga kita berantakan. Survei menunjukkan di Amerika Serikat, Bapak Ibu, di mana 400% keluarga mengalami kehancuran setiap tahun. Banyak anak-anak kehilangan kasih orang tua, di mana angka perceraian begitu tinggi justru di kalangan orang-orang Kristen. Kita belajar untuk melayani sebagaimana kita melayani Tuhan, itu diwujud nyatakan di mana kita pun melayani suami, istri, dan anak-anak kita. Sebagai contoh konkret adalah di dalam berkeluarga, ketika misalnya istri mencuci pakaian, kita para suami bisa menjemur pakaian, atau istri menyapu, kita bisa ngepel, Bapak Ibu. Ketika dalam keluarga kita bisa melayani, kita pun dituntut untuk kita bisa melayani di dalam satu komunitas yang lebih besar, yaitu masyarakat, di mana kita terlibat di dalam komunitas masyarakat untuk menjadi terang. Dan teristimewa di dalam gereja Tuhan, kita bisa melayani melalui apa yang bisa kita lakukan. Welcomer, pemain musik, tim doa, tim besuk, atau pelayanan-pelayanan apapun, Bapak Ibu. Karena pelayanan itu sangat penting, Bapak Ibu. Itu akan membuat keluarga makin bertumbuh. Itu adalah dasar untuk kita terus berbuah bagi Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita bisa berbuah bagi Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Pelayanan harus didasari oleh kasih kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan berjumpa dengan Petrus, dia memulai satu percakapan, dia menyentuh hati Petrus di Danau Tiberias, dan waktu itu Petrus mengalami kasih Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi, dan dia pun melayani Tuhan dengan tulus. Dia bisa menjangkau jiwa bagi Tuhan. Di dalam sebuah pelayanan harus didasari oleh kasih dan ketulusan, supaya pelayanan kita memuliakan nama Tuhan. Pelayanan keluarga kita akan makin bersinar, menyinari keluarga-keluarga lainnya. Jangan sampai kita bersemangat di gereja, kita sungguh-sungguh melayani di dalam gereja, tapi keluarga kita berantakan. Anak-anak kita kehilangan kasih Bapa, istri kita kehilangan figur seorang suami sebagai imam dalam rumah tangga. Mari kita belajar untuk melayani Tuhan dengan tulus, melayani dengan kasih Tuhan, supaya keluarga kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam ayat yang berikutnya, saya ambil dari kitab Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26 mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani Tuhan, itu artinya kita mengikuti teladan Kristus. Kita mengikuti perintah Tuhan sebagai sumber dari kebenaran. Dan saat saudara dan saya melayani, itu artinya kita akan dihormati Bapa. Di kekekalan kita akan mendapatkan penghormatan dari Bapa di surga. Karena kita melayani dimulai dari keluarga sebagai lembaga terkecil. Ketika keluarga sehat, masyarakat akan sehat dan gereja akan kuat. Tapi ketika keluarga sakit, masyarakat akan sakit juga dan gereja akan menderita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita untuk menjadi keluarga yang melayani, dimulai dari keluarga terkecil, yaitu keluarga terdekat kita, suami, istri, dan anak-anak kita. Ketika kita bisa melayani dalam keluarga, maka kita akan maksimal di dalam melayani gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.